Saya share apa barusan? Ding, ding, ding. Saya share sesuatu kah? Ini Pak, lagi share yang chapter 0 preliminaries. Oh, oke. Sekarang share apa? Oke. Jadi kalau kita sedikit ulang tentang bagaimana kita mendefinisikan fungsi trigonometri yang inputnya semua bilangan real apa saja. Kalau sebelumnya ketika Anda di SMA, mula-mula Anda mendefinisikan fungsi trigonometri lewat segitiga siku-siku. Ya. Dan kalau pakai segitiga siku-siku, sudut tetanya ini nggak bisa lebih dari 180 derajat. Ya. Nah, maka didefinisikan ulang agar inputnya bukan dalam bentuk derajat, tapi dalam bentuk bilangan apa saja. Cara mendefinisikannya, kita buat lingkaran dengan jari-jari satu. Kemudian kalau kita ingin mengetahui nilai fungsi trigonometri dari cos T atau sin T, kita bergerak dari titik 1,0 berlawanan arah jarum jam sejauh T. Maka koordinat dari titik ini itulah nilai dari cos dan sinnya. Ya. Sehingga misalnya untuk mendapatkan cos pi gitu, karena keliling lingkaran itu panjangnya adalah 2pi, berarti agar kita berjalan sejauh pi, kita berjalan dari sini pas ke sini. Ini titik akhir perjalanannya, dan kita tahu karena ini lingkarannya berjari-jari satu, ini adalah titik min 1,0. Oh, kalau begitu ini adalah sama dengan nilai cos pi dan sin pi. Jadi khususnya kita tahu nilai dari cos pi-nya adalah min 1 dan nilai dari sin pi-nya adalah 0. Ya. Jadi ini adalah pi sebagai bilangan. Nah, lebih lanjut kita bisa mendefinisikan juga sudut dalam radian. Jadi misalkan kalau kita bergerak sejauh T, sudut T yang terbentuknya akan kita katakan dia sebagai T radian. Ya. Jadi perbedaan antara keduanya, yang pertama itu dia ngukur ini, ngukur panjang, yang kedua ngukur sudut. Ya. Jadi T radian adalah sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dan ini apa bilangnya, dan segmen ini.
bilang ini, kasih nama aja ya, dan jari-jari OP ini ya. Oke. Jadi kalau di sini panjangnya T, ini sudutnya kita bilang sebagai T radian gitu. Ya. Nah berarti kalau panjangnya tadi pi, sudut yang dibentuknya adalah P radian. Jadi lebih tepatnya, jadi yang betulnya itu 180 derajat sama dengan pi radian. Nah ini masih betul ya. Oke. Tapi 180 derajat nggak sama dengan pi yang panjang, karena mereka mengukur dua hal yang berbeda. Yang pi tanpa unit itu ya bilangan aja. Kalau ini ada unitnya, yang satu ada derajat, yang ini ada radian. Ya. Jadi baik radian dan derajat, kedua-duanya ngukur sudut. Gitu. Nah, sedangkan pi yang biasa kita pergunakan di fungsi trigonometri itu, dia ngukur panjang ini. Ya. Gitu aja sih, cuman pedantik aja alasannya. Jadi secara kasarnya ya boleh-boleh aja Anda bilang 180 derajat itu sama dengan pi. Tapi Anda perlu memahami pi-nya di sini itu pi sudut juga, pi radian, bukan pi bilangan. Karena yang satu bilangan, yang satu derajat. Begitu mungkin. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi kan kalau Anda lihat banyak sekali fakta dari fungsi trigonometri yang perlu Anda ingat gitu. Saya nggak tahu bagaimana caranya Anda mengingat selama ini tentang fungsi trigonometri. Ya. Gimana Anda ingatnya? Atau nggak ingat malah? Lebih ke dihafal Pak. Lebih ke dihafal ya. Oke, nah ketika belajar matematik itu selain Anda belajar fakta, kegiatan lainnya itu adalah gimana caranya Anda mengumpulkan pengetahuan Anda ke dalam suatu informasi yang bisa Anda panggil dengan mudah gitu ya. Jadi misalkan selama ini ada banyak nih katakanlah informasi tentang fungsi trigonometri. Nah, Anda harus membuat sistem yang mungkin jalannya buat Anda sendiri. Gimana caranya biar Anda bisa mendapatkan semua itu dari hanya beberapa rumus di antara yang banyak sekali itu ya. Apakah Anda misalkan menggunakan bantuan gambar, misalkan menggunakan bantuan lingkaran satuan, atau misalkan menggunakan bantuan gambar fungsi trigonometri, misalkan, atau dua-duanya. Oke, misalkan gini, dari pendefinisian fungsi trigonometri sin di atas ya, kita bisa plot sin x itu gambarnya seperti apa. Kayaknya ini harusnya ada applet yang menarik sih, yang bagus, yang menggambarkan fungsi sin ini. Oke. Jadi mula-mula kita di sini ya. Ini sin 0 itu kita ngelihat tingginya. Berarti berapa sin 0? 0 juga ya. Kemudian kita bergerak nih titiknya. Dia semakin lama titik ini kalau kita berjalan berlawanan arah jarum jam, dia akan semakin tinggi y-nya ya. Dan dia akan maksimum ketika di sini. Yani ketika panjang busurnya adalah berapa? Ini berapa segini? Per 4 pi Pak. Berapa? 1
setengah per 4 setengah pi Pak, setengah pi setengah Pak. pi. Oke. Pi per 2 ya. Jadi ini bilang bahwa si tinggi titik-titik ini semakin lama semakin tinggi dan dia akan mencapai maksimum ketika pi per 2. Jadi ya, dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, pi per 2. Kemudian setelah mentok di sini, ketika kita lanjutkan bergerak titiknya, maka tingginya itu akan menurun. Nah, ini akan turun sampai ini yang mencapai titik 0 di sini. Yani ketika panjang busurnya adalah pi, itu di sini pi. Kemudian berubah tingginya jadi negatif sampai mentok ketika 3/4-nya. Nah, jadi. Dan ini akan berlangsung terus. Setelah nyampe sini, kita akan balik lagi seperti keadaan kita semula di sini tadi. Artinya untuk gambar berikutnya kita copy aja gelombang yang sebelumnya. Nah, kita copy. Ke sini juga kita copy juga. Nah, kalau cos gimana? Mula-mula di sini nih. Cos itu adalah menyatakan absisnya, ya. Ketika titiknya di sini, absisnya paling besar. Ya, dia absisnya kita gambar lingkaran yang baru. Oke, ketika mulai di sini, absisnya 1, ya. Absisnya 1. Lama-lama absisnya makin kecil sampai dia nyampe di 0 absisnya. Ya. Ini makin kecil terus 0. Kapan dia absisnya 0? Ketika panjang busurnya Pi per 2 Pak. pi per 2. Oke. Nah, berikutnya absisnya jadi negatif. Sampai di sini yang paling besar negatifnya, negatif 1. Yani ketika panjang busurnya pi, ya. Jadi sampai pi dia sini min 1. Sini 1. Terus jalan lagi ke sini. Ya, masih kayak tadi ini. Dia negatifnya semakin berkurang dari sangat negatif menjadi tidak terlalu negatif sampai akhirnya jadi 0. Kita lanjutkan jadi ini juga. Dan kemudian seperti tadi tinggal di copy lagi karena tadi kita sudah kembali ke sini. Kalau kita jalan lagi, maka nilai fungsinya akan sama dengan yang ini tadi. Jadi kita lanjutkan terus gitu, nggak pernah berhenti. Ya, sini juga. Okay. Nah, kalau kita melihat kedua grafik ini dan kita sudah belajar tentang transformasi grafik gitu ya. Ini sebetulnya si cos ini fungsi sin juga bentuknya sama, cuman beda mulainya aja. Ya. Nah, misalkan ini kita harus geser seperti apa biar dapat grafik yang ini secara visual. Secara visual dan kita verbalkan apa sih yang kita lakukan terhadap grafik Y sama dengan sin X agar kita dapat grafik Y sama dengan cos X. Diapain si grafik sin X-nya? Digeser kemana? Kiri pi per 2. Kiri pi per 2 ya. Jadi kalau kita melakukan pergeseran ke kiri itu dari fx kita ubah jadi apa? F x tambah pi per 2 atau x kurang pi per 2? X tambah pi per 2. X tambah pi per 2.
Nah, ini berarti kan tadi si sin X itu, oh tidak, kenapa ini? Sebentar. Mudah-mudahan tidak. Oke. Jadi sin X setelah kita lakukan transformasi X menjadi X tambah pi per 2, ini berarti jadi sin X tambah pi per 2. Tapi menurut visual, kita tahu bahwa ketika kita melakukan ini, kita mendapatkan grafik cos. Ini artinya, kesimpulannya apa? Sin X tambah pi per 2 itu sama dengan cos X. Gitu. Coba kita mencoba beberapa identitas trigonometri gitu yang kita tahu, bisa nggak kita dapatkan identitas tersebut dengan melihatnya secara visual seperti barusan. Misalkan apa? Yang di meme itu apa? Sin pi per 2 dikurangi X sama dengan cos X. Ya. Oke. Jadi kita harus mikir gimana caranya dari fungsi sin X kita dapatkan sin pi per 2 min X. Transformasi semacam apa saja yang perlu kita lakukan terhadap grafik sin X biar kita dapat grafik sin pi per 2 min X. Atau lebih abstraknya, kita mulai dari fx ingin dapatkan f pi per 2 min X. Gimana? Misalkan kita ganti X-nya dengan, atau kita gini dulu. Kita lakukan geser pi per 2. Ya. Oke. Nah, ini ke sini, apa yang kita lakukan? Kita mengganti X dengan min X. Nah, di sini ganti X dengan X tambah pi per 2. Oke. Nah, berarti kalau kita ganti X dengan X tambah pi per 2, ini secara visualnya geser kiri pi per 2. Kalau yang ini apa? Kalau kita mengganti X dengan X, cerminkan terhadap sumbu Y, bukan, Pak? Sumbu Y, ya. Cerminkan terhadap sumbu Y. Oke, kita coba ya. Betul nggak kita dapatkan? Harusnya, kalau si meme-nya benar, harusnya kita akan dapatkan gambar grafik cos X ya. Jadi mula-mula dari sin X, ini sketsanya aja, kita punya gini. Tuh. Terus digeser sejauh pi per 2 ke kiri. Ya. Jadi ini. Sebenarnya udah dapat gambar cos X ya, ketika digeser sekali ini. Ya. Tapi ketika kita cerminkan terhadap sumbu Y, karena dia simetris terhadap sumbu Y, hasilnya tetap juga gini juga. Dan ini adalah grafik cos X. Berarti kesimpulannya ya persis tadi, bahwa sin pi per 2 min X itu sama aja dengan cos X. Dan ada tambahannya juga, sin X tambah pi per 2 juga sama dengan cos X juga. Nah. Oke, apalagi misalkan yang kita sering pergunakan. Misalkan sin pi min X itu sama dengan sin X. Oke, kita coba baca ini sebagai apa? Transformasi.
kita mulai dari fx ingin dapat f p min x. Gimana caranya? Kayak tadi. Kita ganti x-nya dengan apa? Atau kita mau coba sedikit berbeda ya. Kita ganti, kita akan lakukan dengan dua cara. Pertama, ganti x dengan x tambah p. Hasilnya jadi f x tambah p ya. Kemudian untuk mendapatkan ini, apa yang kita lakukan terhadap x? Ganti x dengan min x ya. Berarti pertama kita geser kiri pi satuan. Kemudian yang kedua cerminkan terhadap sumbu y. Ya, coba. Mula-mulanya gini. Kemudian kita transformasikan, kita geser sejauh pi. Ini kan pi di sini. Kalau kita geser, jadinya gini. Ya, ini si titik ini pindah ke sini. Ya, karena digeser sejauh pi. Nah, kemudian setelah dicerminkan terhadap sumbu y, jadinya gimana? Jadinya ya balik lagi ini. Yang ini akan, yang ini nih saya susah gambarnya. Yang ini akan pindah ke sini. Ya. Dan ini ya balik lagi sin x lagi. Berarti sama dengan sin p min x. Oke. Nah, sekarang kita nyoba transformasi jalur lain. Kita tetap berpikir gimana caranya untuk mendapat f dari p min x dari fx ya. Kita ingin mencoba pertama-tama mengganti x dengan min x. Jadi ini f min x. Ganti x dengan min x. Nah, proses perlakuan apa yang kita lakukan terhadap ini agar kita dapatkan ini? Ganti x-nya dengan apa? Min x, Pak. Dengan apa? Agar dapat ini nih. Seluruhnya. P min x. X min P ya, Pak? X min P, ya. Oke, Anda bisa cek kalau F minus si X-nya diganti dengan X min P. Jadinya F min X tambah P. Ini kan sama dengan ini. Ya, oke. Nah, betul nggak? Secara visual, kalau kita lakukan ini, kita akan dapat kembali grafik sin X. Dari mula-mulanya kayak gini, sketsanya. Kemudian, ini artinya gimana tadi? Dicerminkan kemana? Cerminkan Terhadap sumbu y. Jadi gini. Terus, setelah itu, ketika kita ganti x dengan x min p, ini tafsiran geometrisnya geser kemana? Kiri. Tadi yang kiri itu kalau plus, nah, Kanan, Pak. geser kanan sejauh pi. Jadi setelah digeser ke kanan sejauh pi, titik yang ini akan pindah ke titik sini. Jadi gini. Nah, dan ini grafik sin lagi. Berarti kesimpulannya sin p min x sama dengan sin x. Dan ini bukan satu-satunya alat untuk mengingat semua informasi ini. Anda juga punya modal yang lain dengan lingkaran satuan. Jadi Anda bisa pergunakan dari berbagai perspektif gitu untuk mengingat semua fakta-fakta itu tanpa Anda harus menghafalkan mati semuanya gitu. Ya. Misalkan
apa yang sudah ditunjukkan di video di sana. Misalkan kalau kita punya X segini ya, ini ada kaitannya dengan yang kesini ya. Misalkan ini titik cos X, sin X. Nah yang ini panjangnya, kalau ini panjangnya X, berarti kalau kita bergerak dari sini ke sini, ini harus P min X. Oh, berarti si titik ini koordinatnya cos P min X, sin P min X. Nah, kalau lihat titik ini punya tinggi yang sama dengan titik yang ini. Oh, berarti yang ininya sin X-nya akan sama dengan ini. Oh, sin X sama dengan sin P min X. Kemudian yang cos-nya, oh ini sama panjangnya, cuma berlawanan arah aja. Oh, berarti cos X sama dengan min cos P min X. Nah, jadi ini sebagai alat untuk mengingat kembali. Jadi mungkin yang perlu Anda ingat, Anda tahu bahwa di kuadran kedua itu bentuknya P min X, si cos dan si sin itu bisa berubah jadi sesuatu gitu. Ya. Dan kalau Anda lupa, Anda bisa cek sebentar. Oh iya harus seperti ini misalkan. Ya. Kemudian juga di sebelah sini, ketika dia sudutnya sama, katakanlah ini, berarti ini sejauh X. Oh berarti ini ada kaitannya juga dengan P ditambah X. Oh ini ada identitas yang menyangkut cos P tambah X dan sin P tambah X gitu. Kemudian yang ke sini ini ada hubungannya dengan yang ini. Oh, ini ada kaitannya juga, identitas trigonometri yang berbicara tentang cos min X dan sin min X gitu. Ya mungkin Anda nggak ingat persis setiap saat ini itu jadinya apa gitu. Tapi kalau misalkan Anda dipaksa untuk mengeluarkan ini sama dengan apa, Anda bisa mencoba sebentar bukan mengingatnya kembali, tapi ya melakukan seperti yang tadi saya lakukan untuk bisa mendapatkan hasil di sebelah kanan ini, gitu ya. Jadi ya Anda harus sudah mulai belajar bagaimana informasi yang Anda miliki itu Anda susun supaya Anda mudah untuk memanggilnya kembali setiap saat. Ya. Kalau dihafal mati, kelemahan dihafal mati itu kalau Anda nggak ingat, ya udah Anda nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena Anda tidak mengkaitkan pengetahuan yang Anda miliki itu dengan pengetahuan Anda yang sebelumnya, yang lebih solid. Jadi ketika Anda belajar dan Anda mempunyai pengetahuan yang baru, kaitkanlah si pengetahuan baru ini dengan pengetahuan lama Anda yang sudah lebih solid Anda miliki. Sehingga kalau Anda mau memanggil kembali si info yang baru ini, ya Anda mengingatnya itu mengingat kaitannya dengan si informasi yang sudah Anda ketahui. Jadi misalkan saya tadi informasi lama yang saya ketahuinya adalah bahwa gambar sinus itu seperti ini misalkan. Kemudian gambar kosinus seperti ini. Saya ingin mengkaitkan kebenaran ini dengan kedua gambar ini. Jadi saya mengingatnya bahwa saya akan bisa mengetahui tentang fakta sin pi per 2 min X itu dengan mentransformasikan si grafik sin atau si grafik cos seperlunya. Jadi berarti kita mengkaitkan pengetahuan trigonometri kita dengan pengetahuan kita tentang melakukan transformasi grafik. Gitu. Ya artinya Anda harus solid juga pengetahuan tentang transformasi grafiknya. Gitu. Kalau pengetahuan tentang transformasi grafiknya Anda enggak solid, ya mungkin bukan good idea kalau Anda mengingat fakta trigonometri ini lewat visual seperti ini tadi. Ya, jadi betul-betul bergantung kepada
apa yang Anda ketahui sebelumnya. Tapi jadinya ini juga mengakibatkan bahwa setiap ada informasi yang baru, Anda nggak boleh missing tentang informasi tersebut gitu. Karena ketika Anda missing, Anda nggak bisa mempergunakan pengetahuan tersebut untuk menyimpan informasi yang baru. Jadi misalkan, ini karena saya misalkan nggak ngerti tentang transformasi geometri, saya nggak bisa menyimpan informasi tentang identitas trigonometri itu sebagai pengetahuan tentang transformasi grafik gitu. Karena saya bolong di transformasi grafiknya. Ya, jadi Anda bayangkan kalau Anda banyak pengetahuan yang lain, ketika ada informasi yang baru itu bisa Anda kaitkan dengan banyak hal yang sudah Anda ketahui sebelumnya. Ya. Jadinya nanti ya bawahnya kuat, nanti ditambahin macam-macam yang lain, nggak akan mudah lupa juga karena Anda mengkaitkannya dengan informasi yang sudah Anda ketahui dengan solid. Oke. Nah, mungkin yang nggak saya singgung di video yang di Perusel adalah bahwa dari sin dan cos kita bisa mendefinisikan fungsi trigonometri yang lain, yakni tangen X bisa kita tuliskan sebagai, definisikan sebagai sin X per cos X, kemudian ada kotangen X. Nah, Anda bisa terbayang ini kalau Anda betul-betul menghafalkannya satu persatu, ini fungsi trigonometrinya saja ada sin, cos, tangen, kotangen, ada sekan, ada kosekan gitu ya. Kalau Anda hafalkan satu persatu, ya terus terang kalau saya nggak kuat sih, saya nyerah aja deh kalau harus ngapalin ini semua. Nah, bisa Anda lihat bahwa ketika saya menyajikan informasi ini itu, saya menerangkan tentang fungsi tangen X, kotangen X, sekan X, dan kosekan X ini belakangan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa semuanya itu bisa dinyatakan dalam sin dan cos. Kalau saya tahu cukup baik tentang sin dan cos, maka saya akan tahu cukup baik tentang tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Gitu, ya. Jadi misalkan ada identitas trigonometri tentang tangen, ya mungkin saya ingat-ingat lupa gitu, tapi saya ingat identitas trigonometri tentang sin yang ini. Oh, tangen kan cuma sin dibagi cos, jadi kalau kita bagi dengan cos kuadrat X semuanya, ini jadi sin kuadrat X per cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sama dengan 1 per cos kuadrat X. Yang ini sama aja dengan sin per cos dikuadratkan, yakni tangen kuadrat X. Yang ini 1, yang ini sepercos dikuadratkan. Tadi sepercos adalah sekan, ini sama dengan sekan kuadrat X. Nah, jadi informasi ini itu bukan merupakan informasi yang baru di otak Anda itu. Ini cuma akibat dari informasi yang ini. Jadi ketika Anda menyimpan fakta baru ini, Anda mengkaitkannya dengan, ingat bahwa fakta ini itu sama saja dengan fakta yang sebelumnya yang kita ketahui yang ini. Gitu. Jadi Anda nggak menghafalkan dua hal yang berbeda sebetulnya. Cuma cukup perlu tahu ini aja. Gitu. Ya. Dan banyak hal sekali yang lain. Dan kalau kita lakukan manipulasi aljabar, maka akan banyak sekali identitas trigonometri yang kita miliki. Dan tentunya mustahil kalau kita ngafalin semuanya gitu. Jadi kita cukup cari yang paling esensial saja, di mana nanti Anda bisa mendapatkan semuanya yang lain. Dan mungkin Anda perlu nyari-nyari sendiri buat Anda pribadi yang mana nih yang esensial, apakah 5, apakah 3 gitu, apakah berapa, supaya nanti yang lainnya itu bisa Anda dapatkan dari yang Anda ingat dengan kuat ini gitu. Ya.
Oke, kita coba gambarkan grafik tangan X misalkan. Ya. Oke, kita mencoba dengan pengetahuan kita tentang sin per cos. Ya. Nah, ketika cosnya 0, tentunya nilai sin per cos itu nggak ada nilainya karena kita melakukan pembagian dengan 0. Ya. Kapan tadi cos itu bernilai 0? Pi per 2. Pi per 2 ya. Jadi di pi per 2 dia nggak ada nilainya. Oke. Nah, kalau kita gambar dari 0 sampai pi per 2 ini, ya Anda bisa juga sih mempergunakan sisa pengetahuan Anda di SMA yang saya yakin sudah melekat karena di saya juga udah melekat bahwa ini kayak sin tan cos kayak gitu ya. Jadi misalkan di kuadran 1 yang positif sini semua di kuadran pertama semua positif, di kuadran kedua sin aja yang positif, ketiga tangan aja, yang keempat cos aja yang positif. Ya kalau ini sudah hafal nggak apa-apa, dimanfaatkan aja ya. Jadi misalkan dengan pengetahuan ini, karena ya saya juga masih ingat dan nggak saya hilangkan juga karena sudah ada, ya udah saya pakai aja. Jadi misalkan di sini di kuadran pertama ini semuanya positif. Oh, berarti di sini tuh gambar grafiknya harus ada di atas sumbu X nih di sini gambar tangannya. Ketika X-nya sama dengan 0, sin-nya kan 0. Cos-nya enggak 0, berarti nilainya sama dengan 0. Semakin lama nilai cos-nya semakin mengecil. Kalau nilai cos-nya semakin mengecil, kalau kita punya bilangan, dibagi bilangan yang semakin lama semakin mengecil, dia akan semakin besar. Jadi nanti gambarnya akan gini. Kemudian kalau X-nya di antara min pi per 2 dan 0, berarti kita sama aja bekerja di kuadran sini. Cos-nya positif, nilai sin-nya negatif. Berarti secara keseluruhan ini negatif. Atau ya pakai hafalan sin tan cos aja. Berarti tan-nya juga di sini negatif. Oh, tangannya negatif. Tapi lama-kelamaan ketika dia dekat minus pi per 2, nilai cos-nya itu semakin mengecil juga ya. Karena ini semakin mengecil, secara keseluruhan dia akan semakin membesar negatifnya. Jadi dia akan sangat-sangat negatif. Jadi nanti akan gini. Kemudian nantinya akan berulang. Ya. Ini gambar grafik tangan. Gimana gambar grafik secant? Secant itu apa? 1 per cos. Ya. Ketika 0, si nilai cosnya kan 1, berarti dia nilainya 1. Semakin lama si nilai cosnya itu ketika dia mendekati pi per 2, cos X-nya itu mengecil menuju 0. Semakin dekat 0, semakin besar secara keseluruhan. Jadi dari sini dia akan membesar. Kemudian juga ke arah sebelah sini. Ini, ya. Nah, jadi fakta yang mungkin di buku itu cuma disajikan aja, ditunjukin aja, misalkan gambar grafik Y sama dengan secant X itu seperti ini. Ya mungkin kalau Anda cuma melihat aja, nggak melakukan apa-apa, Anda akan lupa, nggak akan ingat gambar grafik secant X itu seperti ini. Tapi kalau Anda berusaha memahami gambar itu melalui pengetahuan yang sudah Anda miliki, gimana caranya untuk membuat make sense bahwa gambarnya ini harus seperti ini gitu.
Ya, misalkan seperti tadi, kan Anda tahu tentang cos X, ini bisa kita kita buat masuk akal bahwa oh ya gambarnya gini gitu ya. Nah, saya sendiri sebenarnya nggak ingat gambar secant ini seperti ini. Saya baru mengingat lagi itu ketika mau ngajarin Anda, dan saya cukup melihat oh gimana kalau kita tinjau 1 per cos X aja. Kan saya udah tahu cukup banyak tentang cos X. Harusnya kalau saya tahu cukup banyak tentang cos X, saya juga bisa tahu tentang secant X. Dan ya, saya bisa buat sketsanya seperti ini. Jadi, yang ingin saya bilang, kalau ada informasi yang baru, jangan Anda arsipkan sebagai fakta gitu, yang Anda hafal mati. Tapi sebagai suatu konsekuensi dari informasi yang lama yang sudah Anda ketahui sebelumnya. Dan Anda harus nyari kaitan dengan informasi yang lamanya itu seperti apa. Sehingga ketika Anda mencoba mengingatnya kembali, yang Anda ingat itu adalah bukan gambar ininya seperti ini, tapi yang Anda ingatnya itu fakta apa, hubungan apa yang bisa membuat Anda mendapatkan kembali gambar ini dari pengetahuan yang sudah Anda ketahui sebelumnya. Wah, capek juga. Oke, ya trigonometri memang rada ribet ya karena banyak sekali identitasnya. Saya misalkan nggak ingat identitas setengah sudut gitu, kalau nggak salah ada nggak cos sin theta per 2 gitu. Nah, tapi kalau perlu ya mungkin saya bisa coba dapatkan kembali. Seperti misalkan kayaknya saya di video itu nggak sempat kayaknya sih untuk yang kayak 2 sin X cos X jadi apa gitu misalkan. Saya nggak ingat persis di sininya itu harus apa. Yang saya ingat itu bahwa saya ingat bahwa sin X cos X ini muncul dalam identitas ini kayak ini sih hafal ya, ini sin 2X. Saya mau bilang apa tadinya, 2 sin gitu, 2 sin X sin Y misalkan. Nah, oke, misalkan sin X sin Y itu munculnya kapan? Oh, dia munculnya kalau saya lakukan ini gitu. Kos ya, maaf. Oke, kita istirahat dulu.